Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 18 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan, supaya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan sembah kami kepadamu, ya Bapa, sebab Bapa begitu mengasihi kami dan berkarya untuk hidup dan keselamatan kami umat manusia. Karena itu kami mau menyatakan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu dan mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat sebelumnya. Beginilah firman Allah. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan Injil Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Setelah malam yang lalu kita sudah merenungkan bagian ini, dan ada dua bagian penting yang sudah saya sampaikan kepada kita dalam perenungan malam yang lalu. Bahwa pertama, setiap saudara-saudara yang sudah berusaha menghindar dari Yesus Kristus, meninggalkan Yesus dan mau berusaha untuk hidup di tempat yang lain, untuk mau memperoleh bagian dalam kehidupan, segera kembali untuk bergabung dan bersama dengan Yesus Kristus. Sebab dengan meninggalkan Yesus Kristus itu berarti saudara-saudara kehilangan rumah Bapa di dalam kerajaan Allah. Juga setiap kita yang sudah menyatakan percaya kita kepada Yesus Kristus, tapi kita masih
penuh dengan banyak pergumulan dalam hidup kita. Kita masih merasa tidak adil dengan perlakuan-perlakuan Allah dalam hidup kita. Padahal kita sudah mengalami begitu banyak perhatian dan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Sampai-sampai Dia telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Maka berhenti dengan perasaan kecewa, supaya tahu menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena betapa kasih sayang Tuhan itu begitu luar biasa dan dahsyat bagi hidup dan keselamatan kita. Karena itu malam ini kita kembali lagi membaca bagian ini untuk terus merenungkannya dengan baik. Memang kita sadar bahwa kisah ini menceritakan kepada kita tentang anak bungsu yang berkeputusan untuk pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan saudaranya. Ia mau hidup bebas di luar dari rumah ayahnya. Ia mau hidup bebas dari segala aturan dan ketetapan-ketetapan dari sang bapa. Dia mau membebaskan dirinya dari berbagai-bagai hal yang dia rasa begitu mengikat hidupnya sehingga dia tidak hidup bebas di dalam hidupnya. Dan karena itu dia sudah berkeputusan untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, dan hidup di negeri yang lain. Anak bungsu itu tentu mau menyatakan bahwa harta yang menjadi bagian bagi hidupnya yang telah diberikan oleh sang ayah kepadanya pasti akan mencukupkan hidupnya. Karena itu dia tidak membutuhkan lagi sang bapa. Dia tidak membutuhkan lagi saudara-saudaranya. Cukup dengan harta warisan yang telah dia terima dari sang ayah. Itu sudah cukup bagi dia untuk menjalani hidupnya di luar dari persekutuan sang bapa dan saudaranya. Tentu anak bungsu itu berpikir bahwa hidup di luar pasti jauh lebih baik, jauh lebih enak, jauh lebih menyenangkan daripada hidup bersama dengan sang ayah. Hidup bersama dengan sang bapa dengan berbagai-bagai aturan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ternyata semua prediksi yang terbangun di dalam diri anak bungsu itu ternyata meleset. Justru ia malah mengalami penderitaan yang begitu hebat dan menyedihkan. Hidupnya terpuruk di saat ia jauh dari rumah bapa. Ia jauh dari ayah dan saudaranya. Ia jauh dari berbagai ketetapan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang bapa bagi hidupnya. Coba kita bisa mengingat kisah itu di saat ia kehabisan harta warisan yang telah diberikan oleh ayahnya menjadi bagiannya. Ia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi pada waktu itu. Dan malah dia mau mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Ini sebuah keprihatinan, sebuah penderitaan yang sangat dalam yang dialami oleh anak bungsu setelah dia bergerak untuk tinggalkan rumah bapa. Setelah dia bergerak untuk tinggalkan sang ayah dan saudaranya untuk mau bersuka cita di tempat yang lain. Menurut kisah tadi, di sana dia bebas hidup dengan pelacur-pelacur sebagaimana yang disampaikan oleh anak sulung. Dia tidak lagi mengingat
akan hari depannya. Dia justru dengan bebas menjalani kehidupan. Tapi pada akhirnya dia harus mengalami penderitaan. Karena itu dari kisah ini kita perlu ingat dengan baik. Pertama, bahwa apapun bentuk kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini yang kita rasa begitu menyenangkan, tapi kita harus ingat kalau hari-hari hidup itu kita jalani tanpa bersama dengan Tuhan, ujungnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Sekali lagi, apapun bentuk kehidupan yang sekarang kita alami di dalam dunia ini, yang kita rasa begitu wow, begitu wah, begitu menyenangkan hidup kita. Tapi kalau itu kita jalani di luar dari kehendak Tuhan dan tanpa Tuhan di dalam hidup ini, ujung-ujungnya pasti adalah penderitaan. Ujung-ujungnya pasti adalah akan membuat kita akan mengalami kejatuhan yang sangat dalam, sangat terpuruk di dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya adalah kekecewaan, penyesalan, dan penderitaan yang akan kita alami di dalam hidup kita. Karena itu, yang benar adalah menjalani kehidupan di bumi ini dengan segala kemajuan-kemajuannya, dengan berbagai-bagai keadaan yang dialami, dan itu harus dialami dan dijalani bersama dengan Tuhan dan di dalam kehendaknya. Tanpa itu, apapun yang kita rasa begitu menyenangkan kehidupan kita di dunia ini, kalau tanpa Tuhan dan tanpa kehendaknya, itu pasti ujungnya akan membawa penderitaan bagi kehidupan kita. Karena itu kita harus ingat, makin kita jauh dari Tuhan dan makin kita jauh dari kehendaknya, kita akan semakin mendekatkan diri kita pada penderitaan di dalam hidup ini. Karena itu berhentilah dengan rasa bangga, dengan harta, dengan kekayaan, dan dengan segala apapun yang sedang dijalani dan dinikmati dalam dunia ini, dengan mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Berhenti dengan perilaku hidup yang demikian. Karena kalau kita bertahan di dalam situasi hidup yang demikian, ujungnya pasti adalah penderitaan. Ini harus kita ingat dengan baik. Dari kisah ini kita bisa dapat melihat anak bungsu itu merasa bahwa harta warisan itu menjadi segala-galanya bagi hidupnya. Dia mau hidup tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Tapi akhirnya penderitaanlah yang menjadi bagian bagi hidupnya. Sekali lagi, kalau kita menjalani kehidupan ini dan menikmati segalanya dan melepaskan diri kita dari kehendak Tuhan dan melepaskan diri kita dari Tuhan, ujungnya pasti adalah kekecewaan dan penderitaan di dalam hidup kita. Karena itu dari kisah tadi yang menarik dari anak bungsu adalah bahwa ternyata di saat dia mengalami penderitaan, dia tidak mencari kambing hitam di sekitarnya. Justru dia tahu bahwa penderitaan yang dialami itu bersumber dari kelemahan dirinya sendiri. Ia justru sadar bahwa ia sekarang mengalami penderitaan karena kelemahan dirinya.
Karena dialah yang telah berkeputusan untuk menjauhkan dirinya dari sang bapa, yang akhirnya membuat dia sekarang mengalami penderitaan. Si bungsu itu sadar bahwa karena dia mau menyandarkan dirinya pada harta, warisan, dan kekayaan yang telah dibagikan kepadanya, dia merasa bahwa itu segala-galanya. Padahal ternyata itu bukan yang dapat menolong kehidupannya. Justru di saat dia menjauhkan dirinya dari sang bapa, sang pemilik hidup itu, ternyata dia mengalami penderitaan. Juga anak bungsu itu menyadari bahwa di tengah-tengah kesusahan dan derita hidupnya, dia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia membutuhkan sang bapa di dalam hidupnya. Kita bisa ingat di dalam kisah tadi, bahwa ternyata setelah dia meninggalkan sang bapa, harta kekayaannya ludes, tidak ada lagi yang dia miliki. Lalu dia mengalami kelaparan yang hebat. Dan kemudian dia meminta sebuah pekerjaan yang dalam tradisi Yahudi pada waktu itu sebuah pekerjaan yang sangat rendah. Tapi yang lebih memprihatinkan adalah untuk mau mengenyangkan perutnya dengan ampas makanan babi pun dia tidak peroleh. Ini artinya apa bagi kita? Artinya bahwa kalau kita mau melepaskan diri kita dari sang bapa, dari sang pemilik hidup itu, kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam hidup kita. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa dapat menolong kita. Mengapa? Karena tidak ada yang lebih besar dari sang pemilik hidup, yang bisa bertindak dan mengaku sebagai sang penolong bagi hidup kita. Karena pemilik hidup kita itulah yang jauh lebih berkuasa dan jauh lebih besar dari segala yang ada di atas bumi ini. Itulah sebabnya di dalam kisah tadi dengan jelas, anak bungsu itu tidak mendapatkan pertolongan apapun dari siapapun. Bahkan untuk mengisi perutnya dengan ampas dari makanan babi pun, dia tidak memperolehnya. Ini sangat memprihatinkan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dalam kisah tadi bahwa anak bungsu itu tidak hanya menyatakan rasa penyesalannya bahwa dia sudah tinggalkan sang bapa dengan kasihnya yang begitu besar untuk memberi kehidupan bagi dirinya. Dia tidak sekedar hanya merasa menyesal, tapi kemudian dia menyadari akan keadaan hidupnya, sekaligus membuat keputusan untuk mengalami pertobatan. Dan dia mengambil keputusan untuk pulang kembali, untuk kembali kepada sang bapa, kembali kepada pemilik hidup. Itulah sebabnya pada renungan malam tadi saya memberi penegasan bahwa ingat, kalau kita mau mencoba untuk melepaskan diri kita dari Yesus Kristus, kita justru sedang mendekatkan diri kita pada penderitaan. Dan tidak ada satupun yang bisa dapat menolong kita. Justru kita akan mengalami derita yang hebat di dalam hidup ini. Karena itu, sebaiknya kita ambil keputusan sebagaimana anak bungsu dalam kisah ini. Ambil keputusan untuk menyatakan pertobatan. Dan ambil keputusan untuk pulang kembali kepada pemilik hidup. Kembali kepada Yesus Kristus. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa dapat menyelamatkan hidup kita. Lebih daripada itu, yang kita belajar dari kisah ini adalah anak bungsu itu mengalami perubahan perilaku di dalam hidupnya. Dulu ia dilayani. Dia menjadi enak saja tanpa ada usaha yang besar di dalam hidupnya.
Tapi sekarang melalui kejatuhannya, melalui penderitaan yang dialami sekarang, dia berkeputusan bahwa biarlah dia kembali ke hadapan hadirat Sang Bapa, dan dia siap untuk turut ambil bagian dalam melayani kehidupan keluarga. Di sini ada perubahan perilaku dalam kisah ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu berarti ketika kita menyatakan pertobatan kita dan mau kembali kepada Tuhan, dan kita siap untuk bisa mau mengangkat pelayanan bersama, kita mau terlibat di dalam pekerjaan pelayanan dalam persekutuan dengan Sang Bapa. Lebih daripada itu, melalui kisah ini kita juga belajar bahwa anak bungsu itu tidak ragu untuk pulang. Dia yakin bahwa sang ayah akan dapat menerimanya, sekalipun dia sadar bahwa nanti dia akan menjadi pribadi yang melayani dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita bisa perhatikan anak sulung. Memang di dalam kisah ini dia tidak terlibat di dalam dosa seksual, hidup dalam pelacuran, tapi ternyata dia juga terikat dengan dosa yang lain. Sekalipun dia tinggal dengan Sang Bapa, tapi dia melibatkan dirinya di dalam dosa-dosa yang lain di dalam hidupnya, yaitu dosa kecemburuan, dosa marah, dosa kecewa, dosa membenarkan diri, bahkan dosa di mana dia tidak lagi melihat si bungsu sebagai saudaranya. Kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita juga mesti menjauhkan diri kita dari perilaku si anak sulung yang ternyata menunjukkan keadaan yang tidak berkenan di hadapan Sang Bapa dengan memiliki roh kecemburuan, roh pemarah, roh kecewa, dan roh membenarkan diri di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak lagi memandang anak bungsu yang baru pulang itu sebagai saudaranya sendiri. Sebuah penyengkalan terhadap realitas hidup bersama. Karena itu kita juga mesti mengalami pertobatan dari perilaku hidup yang tidak berkenan. Dan kita bisa dapat lihat dan kita belajar dari Sang Bapa. Sang ayah itu mengasihi kedua anaknya tanpa syarat. Dia menerima keduanya, mendekap mereka, membujuk mereka untuk mengalami sukacita bersama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita mesti berhenti juga dengan perilaku hidup dari si sulung yang ternyata menyangkali pemeliharaan Sang Bapa bagi hidupnya. Dia menyangkali kebaikan hati dari kasih Sang Bapa yang selama itu menjamin kelangsungan hidupnya. Kita mesti menjauhkan diri kita dari perilaku penyangkalan terhadap kasih dan berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Perhatian Allah bagi hidup kita. Karena itu dari perenungan ini, masing-masing kita bisa dapat berefleksi dalam hidup kita. Apakah sekarang ini kita sedang berjuang untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ataukah kita sedang berusaha untuk menjauhkan diri kita kepada Tuhan? Karena kita sudah mengalami berbagai kemampuan finansial di dalam hidup ini. Sebagaimana kita belajar
dari kehidupan anak bungsu. Setelah dia mendapatkan harta warisan, dia bukan lagi hidup dekat dengan sang bapa, tapi menjauhkan diri dari persekutuan sang bapa. Karena itu masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Apakah sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang sedang bergerak untuk lebih dekat kepada Tuhan, atau justru menjauhkan diri dari hadirat Tuhan karena kita merasa kita sudah dilengkapi dengan berbagai-bagai berkat-berkat material di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa apakah sekarang kita sedang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Sang Bapa, ataukah kita sedang menjalani kehidupan ini hanya untuk mengikuti kehendak kita sendiri, keinginan daging kita sendiri? Kita justru mau menolak kehendak Sang Bapa, tapi kita hanya mau mengikuti kehendak dan keinginan kita sendiri. Masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Kita sekarang ada di posisi yang mana? Juga yang ketiga, apakah hidup kita sekarang ini sedang memuliakan Tuhan, ataukah kita sedang mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Masing-masing kita bisa dapat berefleksi untuk mengenal siapa gerangan diri kita sesungguhnya di hadapan Sang Bapa, Sang Pemilik hidup kita. Juga apakah kita sedang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, ataukah kita sedang hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri, memuaskan kedagingan kita, hasrat-hasrat keinginan daging kita sendiri, ataukah kita sedang berjuang untuk mau menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kekudusan dan mempermuliakan namanya? Juga apa keputusan yang sedang kita ambil sekarang ini? Kalau ternyata kita sedang terjatuh dalam pencobaan dan sedang hidup dalam keadaan hidup yang tidak berkenan, apa keputusan kita sekarang? Kita mau tetap tinggal di dalam dosa dan meneruskan itu supaya makin dalam jatuh dalam hidup kita, ataukah kita mau ambil keputusan dan menyatakan penyesalan dan bertobat untuk kita mau kembali ke dalam dekapan Tuhan? Sebagaimana kisah tadi, anak bungsu menyatakan penyesalan. Dia sadar dia sudah berdosa, dia sudah tidak mengasihi Sang Bapa yang begitu mengasihinya, dan karena itu dia menyatakan pertobatan, penyesalan, dan dia siap kembali kepada Tuhan. Apakah kita juga mau mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga kita, dan mau berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi keadaan itu, tetap mau hidup kudus di hadirat Allah? Ataukah kita masih mau sembunyi-sembunyi melakukan berbagai kekejian itu di dalam hidup kita? Malam ini masing-masing kita bisa dapat berefleksi di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, belajar dari kisah ini, mari segera kita ambil keputusan terbaik di dalam hidup ini sebelum kita terlambat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami, sebab Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya telinga untuk mendengar, dan tidak hanya mendengar, tapi kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai penderitaan sakit dalam hidup mereka. Baik mereka yang sedang bergumul di rumah-rumah sakit ataupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa, berbelas kasihlah dengan umat-Mu dan tolonglah mereka dan bebaskan mereka dari berbagai penderitaan yang mengikat kehidupan mereka. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu mereka dapat disembuhkan. Hamba juga berdoa
untuk umat-Mu yang sedang bergumul untuk mencari nafkah dalam kehidupan ekonomi keluarga mereka. Tuhan Yesus, tolong bantu setiap keluarga, setiap pribadi yang berjuang mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu ya Bapa, sehingga biarlah umat-Mu hidup dari berkat-Mu. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dengan segala berbagai-bagai persoalan dan tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan tolong umat-Mu dan lepaskan mereka dari berbagai kemelut yang berat yang mengikat kehidupan mereka. Juga hamba mau berdoa untuk kehidupan kami di negeri ini. Kami masih berhadapan dengan virus COVID-19 yang sekarang berwujud menjadi Omikron. Kami minta kepadamu Bapa, kiranya Tuhan beri perlindungan bagi kami umat-Mu, supaya kami terselamatkan di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu, baik dari lingkup jemaat klasis dan sinode, para pemimpin gereja. Juga hamba berdoa untuk para pemberita firman-Mu, para pendeta, penatua, diakan dan pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu ya Bapa, supaya mereka berdiri atas nama-Mu, mewartakan warta keselamatan, juga seruan pertobatan bagi umat-Mu ya Bapa. Juga seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga ada kesungguhan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, di mana kami menjadi bagiannya. Tuhan Yesus, tolong para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat memerintah bangsa ini dalam roh takut akan Tuhan. Juga hamba berdoa untuk seluruh kami sebagai rakyat. Tuhan tolong kami supaya kami menghormati para pemimpin bangsa kami. Juga kami saling menghormati satu dengan yang lainnya, demi kedamaian hidup bersama. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah dan beri urapan khusus kepada kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.